kelompok 6 akan menjelaskan sebuah materi dari mata pelajaran prakarya tentang wirausaha, rekayasa, dan profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari jasa profesi dan profesionalisme. Jasa profesi adalah layanan jasa yang diperoleh seseorang dari suatu pendidikan tertentu untuk melayani seseorang. Sedangkan profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Jadi, untuk merencanakan usaha jasa harus diawali dengan membuat visi dan menetapkan cita-cita. Setelah mengenali potensi diri, mengarahkannya, dan berupaya mengembangkan potensi tersebut, program persiapan menuju dunia kerja ini direncanakan dengan target terukur dan batas waktu yang jelas. Persiapan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa pilihan, yaitu yang pertama, pilihan bekerja setelah lulus sekolah menengah atas, pilihan melanjutkan kuliah, atau pilihan berwirausaha. Jika kamu memilih bekerja setelah lulus kuliah, kamu harus melalui beberapa langkah. Di antaranya, dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Kamu juga dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikat kompetensi dan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja dengan berbagai program yang sesuai dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan diri dengan perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang yang tinggi, dan berintegrasi. Kalau kamu memilih untuk melanjutkan kuliah, yang harus kamu perhatikan adalah memikirkan dan merencanakan apa yang akan dilakukan setelah lulus kuliah. Bidang studi apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mendaftarkan diri, dan mempersiapkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi yang akan dituju. Dan apabila kamu memilih untuk mendirikan usaha, maka yang harus kamu perhatikan adalah menyusun rencana bisnis, lalu mempersiapkan modal kerja, kemudian menentukan sasaran konsumen, menentukan lokasi tempat usaha, menentukan rekan kerjasama dan pesaing. Kita juga perlu mengidentifikasi sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia yang berkompetensi, sumber daya alam sebagai bahan baku, dan keinginan pasar yang membutuhkan jasa. Jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Profesionalisme adalah sikap dari seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi, yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Ciri-ciri seorang profesional diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahlian. Yang kedua, memiliki keahlian khusus dengan latar pendidikan tertentu. Yang ketiga, mandiri dan independen. Yang keempat, bekerja sebagai kegiatan utama. Yang kelima, tertib dan bertanggung jawab dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Setelah perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu produk jasa profesi dan profesionalisme, yang meliputi identifikasi produk jasa dan sistem produksi usaha jasa. Yang pertama, kita akan membahas identifikasi produksi jasa. Produk jasa berdasarkan keinginan pasar saat ini semakin bersaing, di mana pelayanan yang lebih baik dapat menciptakan pelanggan yang loyal. Jasa profesi dan profesionalisme sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan dapat digali dengan cara mengidentifikasi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan, selera, dan keinginan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan.
Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen, yang sangat tergantung pada keahlian dan keterampilan. Penafsiran terhadap informasi pemasaran produk, selera, pelayanan, dan konsumen. Produk jasa memiliki ciri tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, mudah berubah, tergantung pada kapan, di mana, siapa penyedia jasanya, dan daya tahan yang tergantung permintaan. Banyaknya komunitas yang marak berkembang saat ini juga dapat peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi dan dapat mendatangkan profit. Di antara profesi fotografer, kameramen, drafter, desainer pakaian, setter, penyiar radio atau televisi, sablon, kartunis, animator, dan masih banyak profesi-profesi lain dan profesionalisme yang masih bisa digali seputar kehidupan yang dapat dikreasi menjadi bentuk usaha jasa profesi. Kunci dari keberhasilan usaha jasa adalah terus melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni, dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak secara profesionalisme dengan memperhatikan rambu-rambu yang harus dikuasai untuk mendukung profesi tersebut. Yang kedua, kita akan membahas sistem produksi usaha jasa yang terdiri dari ada 4 macam. Yang pertama, ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi yang pelaku usaha industri kreatif merupakan pemanfaatan kreativitas dan keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Kekuatan industri kreatif saat ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat games, education, musik, animation, software, dan sosial media. Bagian yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku jasa profesi harus memiliki persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seseorang. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi yang pertama kompetensi personal, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi teknis dan kompetensi metodologi. Adapun juga keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seseorang profesional meliputi yang pertama komunikasi, yaitu berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. Yang kedua teamwork, berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. Yang ketiga problem solving, berkontribusi produktif terhadap hasil guna. Dan yang keempat inisiatif dan enterprise, yaitu berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. Yang kelima self management, berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan bekerja. Yang keenam bekerja, yaitu berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. Dan yang terakhir teknologi, yaitu berkontribusi untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi dan memiliki profesionalisme tinggi diantaranya profesi bidan, auditor, dan lain-lain. Yang bagian ketiga adalah potensi produk jasa di daerah. Wilayah kerja pembangunan di daerah terbagi menjadi wilayah diarahkan pada kegiatan pembangunan, diantaranya di bidang industri, perdagangan, permukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, kehutanan, dan pendidikan. Yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan
dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme, yaitu yang pertama informasi proyek, yang kedua pelaksanaan tugas yaitu tugas pengembangan produk jasa, yang ketiga itu jargon atau yang disebut nama produk, pendidikan dan pekerjaan, yang kelima perorganisasian, yang keenam penyelesaian proyek yaitu langkah kerja, yang terakhir adalah lampiran. Bagian C, perhitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan menjadi 3 tahap pendekatan. Yang pertama, tahap pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang dapat diterima oleh produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang kedua, tahap pendekatan biaya, yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan oleh produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan make up pricing dan break-even analysis. Tahap ketiga, pendekatan pasar, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Perhitungan harga jual produk jasa juga bisa ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Standar upah atau gaji terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Yang kedua, tingkat kesulitan pekerjaan seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Yang ketiga, bahan atau suku cadang yang digunakan. Yang keempat, standar upah minimum tiap daerah. Bagian D, media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan mengingatkan pasar sasaran atas produk yang ditawarkan, guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang dan mencoba produk baru. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan permintaan dari konsumen, kinerja perusahaan, dan mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Media promosi yang marak saat ini adalah media online dan juga media internet, menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media tepat untuk memasarkan produk, baik produk barang maupun jasa lewat promosi langsung maupun online. Strategi promosi melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya, A. Website bisa menjadi cara promosi berbasis komunis yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. B. Berbagai gambar melalui Pinterest. C. Aktif di media sosial dengan postingan foto, kutipan, jejak pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. D. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung link ke Facebook atau Twitter. E. Jaringan sesama bisnis. F. Menggunakan iklan. G. Menulis di media online lainnya. Media promosi usaha jasa profesi dan profesionalisme. Media promosi produk jasa profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, poster, dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Bagian E, penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. 1. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. 2. Penjualan dengan sistem konsinyasi. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan dan ketentuan komisi.
Kegiatan penjualan tidak terbatas pada tempat tertentu dan melibatkan banyak orang, tetapi dapat melakukannya dengan sistem online, termasuk juga promosi dan penerapannya. Demikian penjelasan dari kami, semoga mudah dipahami dan dapat menjadi manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.